Nah, karakternya sel otak itu tidak seperti kuku. Kalau digunting tumbuh lagi, digunting tumbuh lagi. Kalau otak itu sudah gugur maka tidak bisa tumbuh lagi ya. Jadi berhati-hati ayah ya ketika ingin mencari problem solving dengan mamanya gitu ya, dengan istrinya, maka carilah ya kondisi-kondisi yang positif yang bisa mempertahankan rasa emosi positif si mama sehingga bisa memanage emosinya sehingga bisa menularkan kebahagiaan buat anak-anaknya. Jadi anak-anaknya terbuka peluang untuk menyerap semua informasi yang dia dapat. Ya, kalau anaknya dalam keadaan jengkel, marah, dendam gitu ya, maka insya Allah borok-borok menyerap informasi ya. Yang ada adalah pengguguran sel-sel otak tadi ya. Tinggal pilih ya nih. Papa, ayah, mama gitu ya. Mau menjadi sumber yang membuat anak-anak kita pruning atau menjadi anak-anak kita nah gitu ya. Kalau ingin anak-anak kita cerdas maka ciptakanlah emosi bahagia ya. Ini sebuah ilustrasi nih, mama, ayah ya. Di buku Revolusi Belajar ada sebuah halaman yang gambarnya sangat menggelitik ya buat saya tayangkan. Kalau emosinya positif, maka yang terjadi lihat. Betapa kayanya, betapa banyaknya wiring-wiring yang terjadi, pengkawatan-pengkawatan yang terjadi. Selebihnya, ya, kalau mamanya diem aja, nggak merespon, tidak memberikan reward, gitu ya, seperti membisu saja, sekalinya keluar ucapan misalnya membuli konsep diri anak-anaknya, maka ya seperti ini, miskin ya, sepi sangkutan-sangkutannya. Nah, kita kan nggak mau, ya. Mereka harus survive. Mereka harus bisa membangun dirinya kelak, membangun keluarganya kelak dan masyarakatnya agar bisa sukses dunia akhirat, ya. Seperti yang tadi digambarkan. Nah, teman-teman nanti baca di masing-masing HP-nya ya. Jika kita ingin gitu ya, kerja kognitif anak kita maksimal, maka gitu ya, teman-teman bisa melakukan banyak hal ya. Yang satu misalnya meminta anak kita menyebutkan, ini level pertama ya dalam tingkatan kerja kognitif manusia, menyebutkan, menuliskan, menghafalkan, memilih ya, memberi definisi. Jadi hujan itu adalah titik-titik air yang jatuh dari langit atas izin Allah, jangan lupa atas izin Allah gitu ya, dan membasahi seluruh permukaan bumi. Itu bikin definisi tuh bisa kapan aja terjadi antara mamanya dengan anaknya, papanya dengan anaknya. Jangan sampai mereka mendapatkan definisi yang miskonsep ya. Nah, saya mau ini dulu, stimulan dulu. Agar tidak terjadi miskonsep dalam kerja kognitif anak-anak kita. Ya, seringkali ini terjadi kesalahan nih, ayah, mama ya. Yuk, sama-sama ya. Kalau saya sebutkan jerapah, teman-teman jawab. Jerapah tinggi, tapi tangannya ke bawah. Tinggi ya. Kalau saya sebutkan kelinci, sebutkan rendah. Tapi tangannya ke atas ya. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Kelinci. Rendah. Berapa? Tinggi. Ya, 2 bisa baru 2 semuanya nilainya 100. Saya tambahin 2 lagi ya. Saya tambahin 2 lagi itu gajah besar. Besar. Kelinci kecil. Nah, jangan kelinci deh, semut. Semut kecil. Oke ya, cek ya. Jerapah Tinggi. ya, semut
Kecil. Kecil. Oh ya, gajah. Besar. Kelinci. Kecil. Kelinci. Rendah. Oh ya benar. Ya. Oke. Tapi masih banyak yang betul ya. Masih 85% ya. Sekarang saya tambah lagi ya, jadi 6 ya. Jika saya sebutkan hadiah, pasti teman-teman mau ya. Hadiah gitu ya. Mau. Tapi geleng. Hadiah? Mau. Oh, enggak mau. Dikasih bom pasti nggak mau ya. Bom nggak mau. Nggak mau. Gajah. Besar. Hadiah. Mau. Oke, ya. Yuk kita ambil kesimpulan. Teman-teman perlu beberapa detik untuk menyesuaikan sesuai dengan saya sutradaranya yang menginginkan jawaban seperti itu. Padahal kalau mau dibalikkan kepada konsep yang benar, kalau gajah gimana? Gajah besar, kelinci kecil, misalnya rendah, semut kecil, gampang. Hitungannya cuma 0,1 sepersekian detik langsung ya. Memori kita dengan konsep besar, kecil, tinggi, rendah langsung bisa jawab. Tapi ketika diminta sebaliknya teman-teman mikir dulu. Apa tadi ya? Gitu. Perlu tambahan beberapa detik untuk menyesuaikan. Nah, apa yang terjadi jika ya seorang ayah melihat anaknya naik ke atas pohon yang tinggi, terus marah, terus bilang gini, terus. Nah, padahal maksudnya apa? Turun, nak. Kenapa sih ngomongnya harus terus? Terutama ibu-ibu, maaf ya, mama-mama. Pokoknya 95% ibu-ibu jujur bahwa mereka umumnya menyindir anaknya dengan konsep yang salah. Nah, terus misalnya ibunya bilang, Bunda sayang, tapi nyubit. Wah, Bunda tuh sayang, makanya Bunda marah. Enggak ada, Pak. Definisi sayang adalah memarahi anaknya sehingga anaknya ketakutan. Itu bukan definisi sayang. Ya, ketika anak kita lari-lari manjat tembok, terus. Anaknya kan terus ya, karena disuruh sama abinya terus. Maksud abi itu turun. Ya kenapa nggak ngomong turun? Kasiannya anak-anak kita di usia belianya, di usia dininya, di usia belum dosanya, di usia masih pengen tahu ini tuh apa, ini itu apa. Ternyata kita memberikan kosakata konsep yang salah. Bingung dia. Kenapa Abi kok nyuruh aku terus tapi matanya melotot? Kasiannya teman-teman, di level paling rendah kerja kognitif manusia, yaitu mendefinisikan teman-teman boro-boro menjadi gara-gara terjadinya. Oh, bahkan dari awal teman-teman meruntuhkan konsep tersebut. Na'udzubillah min zalik ya. Jadi ya sudahlah ya. Itu pengasuhan yang salah dulu orang tua kita, ya. Kasihan ketika ada satu konsep yang salah, dua konsep yang salah, tiga konsep yang salah. Di usia berapa dia menerima konsep yang salah dari ayah bundanya, dari gurunya? Insya Allah kalau guru RA dan TKIT nggak ada ya. Ya, semuanya jadi model yang baik buat anak-anaknya. Ya, jadi model. Ketika misalnya bilang, Bunda sayang sama kamu, tapi sambil nyubit ya, sambil nadanya marah. Oh, sayang seperti itu. Nah, jadi rusak kan ya. Sementara di satu sisi kita adalah model. Anak-anak kita itu belajarnya bukan lewat kayak kita kuliah ya. Oh, definisinya ini. Oh, rumusnya seperti ini. Ada soal esai seperti ini. Aku harus menyelesaikan seperti ini. Anak-anak belajarnya nyontoh papanya, nyontoh bundanya, nyontoh mamanya, nyontoh bu gurunya. Ya, ada sebuah video yang menarik nih teman-teman. Yuk kita saksikan ya. Semoga di sini nggak ada yang seperti ini ya. Yang seperti contoh yang awal ya.
Mudah-mudahan semuanya jadi contoh yang fragmen keduanya ya. Yuk kita saksikan. Sebentar. Sebentar ya, saya ambil dari file yang lain. Sebentar. Jadi kalau untuk ngelihat anak TK itu, dia berperilaku tertentu, ayah sama mama jangan denial ya. Enggak kok, saya enggak begitu. Pasti akan ditanya nih ya sama pewawancaranya. Terus dia mencontoh siapa gitu ya. Oke, kita lihat ya. Oke. No! Terdengar nggak suaranya? Stupid! Go to your room right now! What are you teaching your child? No! Fine, stupid. Children see, children learn. Bud, color on paper, not the wall. Let's clean this up. I'll get you some, okay? Your actions become their actions. Here, draw on your own paper. Learn to guide your child in a positive way at childrenseechildrenlearn.ca. Masya Allah. Itu contoh kecil ya. Jadi betapa sangat dahsyatnya judul pertemuan kita kali ini ya. Bagaimana orang tua itu bisa bahagia mendampingi anak-anak kita. Gimana supaya, pasti pertanyaan orang tua murid seringnya gini, Bu Yanti terus gimana gitu. Oh Bunda Dede belum muncul videonya tadi. Teman-teman yang lain? Belum, nggak terlihat Bu Yanti videonya. Belum, Bunda. Masya Allah. Saya menyaksikan sendiri dong tadi. Sudah? Sudah kelihatan? Sudah, tapi tidak tapi tidak bergerak. tapi belum Tidak digerakkan. bergerak. Salah saya. Maaf. Ganti slide. Maaf. Sebentar. Stop. Gimana sih? Saima, boleh bantu? Harusnya kelihatan ya. Sudah? Sudah terlihat gambarnya Ibu, tapi tidak bergerak videonya. Belum kelihatan? Masya Allah. Sudah pakai perasaan aja lihatnya ya. Jadi ada seorang ayah, anaknya lagi melukis di dinding, langsung kan ya dia teriak, "Stupid! Kenapa kamu lakukan ini?" gitu ya. Anaknya sangat stres ya melihat ayahnya seperti itu. Nah, di adegan kedua, wah, abang lagi gambar apa? Gambarnya kok di dinding, dibersihkan ya. Ayah berikan beberapa lembar kertas kepada si anak tersebut. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh anak tersebut? Dia memperlakukan adiknya yang pertama ketika adiknya mencoret-coret meja,
bodoh kamu, gitu ya. Adiknya nangis. Nah, yang di adegan kedua, dia ngikutin ayahnya. Kalau menggambar, jangan di atas meja, tetapi di kertas. Ini kertasnya. Nah, terus adiknya bahagia. Jadi, ayah, bunda, seringkali gitu ya, sepasang orang tua itu mencari pembenaran, ya, bahwa saya nggak bisa ngelola emosi saya, gitu ya. Jadi akhirnya pelampiasannya adalah kepada anaknya. Itu adalah trauma buruk masa lalu, bagaimana dia dibesarkan. Saya tinggal bilang, apakah kemudian hal-hal buruk itu akan diniatkan untuk ditransfer kepada anak-anak kita? Enggak sih Bu Yanti, gitu ya. Tetapi kenapa itu dilakukan? Supaya bisa mencegah orang tua untuk untuk tidak dalam arti kata bagaimana orang tua bisa mengendalikan emosinya, gitu ya. Teman-teman, jika dalam diri manusia ada segumpal darah, yang jika segumpal darah itu baik, maka semuanya akan baik. Dan jika segumpal darah itu buruk, maka semuanya akan buruk. Nah, siapakah pemilik hati kita? Allah. Jadi apa dong Bu Yanti resepnya? Ingat doa kita. Ya muqallibul qalbi, sabit qalbi ala dinik. Minta kepada Allah. Minta ketenangan, minta diberikan kekuatan untuk tidak mengulang trauma-trauma tadi kepada anak-anak kita, atau kompensasikan dalam bentuk lain yang lebih bermanfaat. Maaf saya harus cerita nih ya. Ceritanya dari kakak kelas saya nih ya. Dia mencoba mengalirkan emosinya tidak dengan marah di depan anaknya, tapi ngapain coba? Ngosek kamar mandi. Bagus ya. Kalau marah ngosek kamar mandi aja, jadi bersih. Nah, atau bebenah ya. Atau apain mobilnya diapain ya, dirapi-rapihin gitu ya. Itu jauh lebih positif memang. Jadi kalau misalnya khawatir teman-teman terlihat marahnya dan bereaksi yang tidak tepat sehingga dicontoh oleh anaknya, maka gitu ya. Maka teman-teman jangan di depan anak tersebut. Sampai ada seorang mama itu nangis ya selesai parenting. Kenapa coba teman-teman? Dia pasti akan nampar anaknya sampai ada bekasnya. Kenapa? Karena dulu dia diperlakukan demikian oleh orang tuanya. Gimana caranya memutus lingkaran setan itu? Bismillah. Minta sama Allah. Kalau marah jangan di depan anak-anak. Walaupun marah kepada anak tersebut. Nah, saya tanya sama ayah, sama bunda. Kalau marah kepada anaknya itu sebenarnya kalau saya tanya, sebenarnya ayah sama bunda sayang nggak sama anaknya? Pasti jawabannya sayang. Ya, yang sedang kita perbaiki apanya? Perilakunya. Tetapi kenapa sering menyakiti fisik anak kita atau perasaan anak kita? Kalau kita sayang, kita harus bersama mereka sama-sama mengatasi perilakunya ya. Oke, saya lanjut ya. Waktu saya sampai jam berapa nih Bu Ida? Ya. Bu Yanti sampai 10:30 nanti dilanjutkan tanya jawab. Oh ya, 10:30 berarti 15 menit lagi. Oke. Berikutnya untuk tadi kita udah bincang-bincang tentang tadi kita sudah bincang-bincang tentang kognitif dan pembentukan sikap. Ya, satu hal yang belum saya sampaikan adalah kalau untuk pembentukan karakter ada 3 ranah yang harus kita perhatikan, yaitu ranah knowing, feeling, dan acting. Teman-teman, kalau ingin anaknya bisa berperilaku merepresentasikan karakter tertentu, maka libatkan ranah feeling-nya. Libatkan perasaan GR-nya sebagai anak yang baik. Oleh karena itu, teman-teman, supaya anak kita GR sebagai anak yang baik, maka harus diviralkan kebaikannya. Contohnya gimana? Angkap basah perilaku baik anak-anak kita. Ya, wah kakak
udah bisa beresin tempat tidur sendiri. Wah, sama ayahnya digendong. Berapa ya hadiahnya, gendongnya 3 keliling rumah. Dia bangga, ya Allah, aku ternyata adalah anak yang mendapatkan apresiasi ketika berbuat baik. Tertanam dalam dirinya bahwa kebaikan itu mendapatkan apresiasi, mendapatkan penghargaan, mendapatkan perhatian. Jangan kita ribut kalau anak kita salah. Tuh kan ayah bilang apa? Udah berapa ribu kali ayah bilang, iya sudah 1000 kali. Ya, jadi dia ngerasa bahwa ternyata perhatian itu bisa didapatkan dengan perbuatan baik. Oleh karena itu, tangkap basah perbuatan baik anak-anak kita. Seorang ibu bilang, Bu, kan emang udah sewajarnya orang itu berbuat baik, tapi anak-anak masih anak-anak. Lagi dibentuk karakternya. Tugas kita membuat gara-gara, membuat koneksi, berbuat baik disayang mama, berbuat baik disayang papa. Apalagi kalau kita berhasil menanamkan keyakinan bahwa setiap kebaikan itu akan diganjar oleh Allah. Masya Allah, itu udah transandental, bukan hanya sekedar mencapai hal-hal yang sifatnya duniawi, dapat perhatian dari ayah bundanya, tetapi wah, malaikat kebaikan lagi nyatet kebaikan Mbak Abang hari ini. Ayah bangga misalnya gitu, ya. Itu akan akidahnya akan jauh lebih tebal ketika kebaikan itu disandingkan dengan hal-hal ukhrawi, ya. Hal-hal yang bisa membuat mereka yakin akan adanya Allah, ya. Anak-anak masih fitrah ayah bunda. Jadi kalau kita tanamkan ya keyakinan kepada Allah dan sayang kepada Rasulullah-nya itu memiliki frekuensi yang selalu kepada anak-anak kita, insya Allah, ya, karena mereka menyerap bagai spon. Pernah nggak saya cerita ya di antara guru-guru ya bahwa ada seorang anak kelas B sama kelas playgroup. Ketika Ramadan, dia menempuh perjalanan dengan bis 8 jam, mau muntah-muntah di perjalanan gitu ya. Tapi ketika sampai di rumah kakeknya sudah mendisplay dan menyiapkan semua makanan kesukaan cucunya. Ayo, kamu belum wajib puasa. Abah nggak akan bilang sama Abi sama Umah kalau kamu berbuka hari ini. Terus si anak kelas B-nya apa bisik-bisik ke adanya, gitu ya. Kesimpulannya apa kata abahnya? Enggak abah, kita mau masuk ke surga lewat pintu babur royan. Anak-anak ayah bunda fitrah mereka belum ada dosanya. Jadi kalau diajak kepada kebaikan, kalau diajak supaya ingin dicintai Allah, bahkan mungkin lebih mendidih rasa ingin dicintainya ketimbang kita. Ya, saya jadi teringat ya, ada sepasang orang tua ketika ditanya apa motivasinya masukin ke RA ini, ke TK ETA ini, saya ingin menebus kesalahan saya, gitu. Si bundanya bilang, saya ingin anak-anak saya menjadi anak yang solih, tidak seperti bundanya. Nangis akhirnya gitu ya. Ya nggak apa-apa ya. Allah melihat akhir hidup seseorang ya. Jadi kalaupun misalnya ayah dan bunda pernah misalnya mendapatkan perlakuan yang kurang tepat gitu ya, pernah nggak tahu, maka pada saat ini kita bersama tim guru yang tadi Bu Titin bilang ya, terus dipupuk kecerdasan ruhnya ya, ibadah yaumiyahnya itu dalam rangka apa? Menjaga stabilitas emosi kita, ruh kita, karya-karya kita agar kita bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Satu lagi, masih ada 12 menit ya. Nah, satu lagi adalah coaching. Untuk membentuk karakter yang baik, perlu adanya coaching. Untuk membentuk kompetensi skill yang benar, perlu coaching. Ya. Dan siapa coaching itu? Kita, ayahnya, bundanya. Ya, saya mau kasih contoh fakta seperti ini. Ada seorang anak menumpahkan air.
airnya menggenangi sebagian dari lantai. Apa yang akan dilakukan oleh seorang ayah atau bunda atau guru? Kakak, tanggung jawab. Diambillah lap. Lapnya apa saja gitu ya. Terus dielap lah. Wah, makin lebar itu basahnya. Bundanya marah. Masa ngepel kayak gitu? Nanti kalau adanya jatuh gimana? Ngepel yang benar dong. Nah, saya tanya sama ayah, bunda, bu guru ya. Sudah lebih dari 5.000 kah mentraining atau mengcoaching anaknya untuk bisa membersihkan lantai yang basah? Ya, jujur. Sudah 5.000 kali berapa? Ayo. Atau kalau belum 5.000, 1.000 deh. Karena ada kalanya orang mama atau papa atau bunda marah juga ketika anak keluar dari toilet terus basah-basah. Kenapa bisa basah? Yang benar dong. Sekarang saya tanya, sudah 5.000 kalikah mencontohkan bagaimana supaya tidak basah? Selesai istinja, kalau belum 5.000 kali lebih, maka belum boleh marah. Kenapa Bu Yanti 5.000 kali? Ayo, kita lihat ya. Ada kita ingat, ada hadis yang bunyinya biasakanlah mereka, ajaklah mereka sholat di usia 7 tahun. Dan gitu ya, pukullah pada bagian yang mendidik di usia berapa? 10 tahun. 7 sampai 10 tahun berapa tahun? 3. 3 tahun ya. 3 tahun itu 1 tahun berapa hari? Berapa hari? 300 sekian hari. Oke. 300 sekian hari. Berarti ada berapa hari 3 tahun? 1.000? Kurang lebih 1.000. Ya. Sholat berapa kali sehari? 5. 5 kali 1.000? 5.000 kali. Mengajak anak untuk terbiasa sholat, untuk kemudian baru dipukul pada bagian yang mendidik, yang mereka merasa kemudian nggak enak hati kalau nggak sholat. Bukan memukulnya sehingga cedera gitu ya, enggak. Nah itu baru sholat. Baru sholat. Sementara ayah, bunda, bu guru pengen punya berapa karakter yang baik pada diri anak kita. Bisa sayang sama adiknya, bisa buang sampah, bisa beresin sendal, bisa rapi tasnya, bisa apa lagi. Kalau dikumpulin berapa ratus? Nah, oleh karena itu ayah, bunda, bu guru, kenapa Allah menyuruh kita bersabarlah kamu dan perteguh kesabaran. Unlimited, ya. Kalau kata salah seorang narasumber ya, beliau lulusan dari ilmu pendidikan keluarga di IPB ya, beberapa bulan yang lalu saya ikut ya seminarnya. Peran orang tua itu akan berlangsung. Enggak sampai di usia dininya. Enggak sampai di usia dapat KTP-nya. Sampai si anak, sampai diri kita, orang tua ini meninggal, peran sebagai orang tua itu tetap mengalir, tetap terjadi. Ya. Masya Allah ya. Nah jadi insya Allah seperti yang saya kembalikan di awal ya, bahwa tidak ada sesuatu pun yang tidak diganjar kebaikan oleh Allah atas setiap upaya kita membersamai anak-anak kita ya. Jadi berbanggalah ya, Allah pilih kita sebagai orang tua ya. Oke, rangkaian kegiatan motorik yang dilakukan oleh kedua belah telapak tangan kita sebagai latihan agar anak-anak kita bisa memegang pensil dan bisa nanti nulisnya dengan baik ya. Buat saya ini adalah salah satu juga konten untuk melatih anak-anak kita ya. Jadi tadi contohnya gimana cara mengeringkan lantai dengan baik? Kita contohin. Gini loh nak, ambil spons, ambil baskom, ambil airnya, peras, ambil airnya, peras, ambil airnya, peras, gitu ya. Udah, kita udah ngasih contoh. Harapannya anak-anak bisa melakukan dengan
baik gitu ya. Contohin semua yang kita ekspektasikan muncul pada diri anak kita, contohkan ya. Mereka akan mudah menjadi seperti yang kita inginkan ya, dalam tanda kurung, sepanjang yang Allah inginkan kalau kita memberi contoh ya.